Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kita semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua telah selesai membaca doa belajar. Maka sekarang kita menyanyikan lagu tentang kitab-kitab Allah dulu ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Setelah kita menyanyikan lagu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang kita memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Pastinya kamu sudah tahu kan apa saja rukun iman tersebut. Sekarang, tahukah kamu apakah itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi ataupun rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Tentunya kamu pasti ingat kan tugas malaikat Jibril. Pastinya tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Selanjutnya, kita akan mengetahui
nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Adapun semua perintah dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul merupakan wahyu Allah. Setiap wahyu Allah yang diturunkan dan kemudian dituliskan ke dalam mushaf dan kitab-kitab. Jadi, yang dimaksud dengan kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam kitab ataupun mushaf. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina atau Mesir pada abad 125 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, sebagai penghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmat, tetapi tidak. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah atau Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji, dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Al-Quran diturunkan dengan 3 tahapan. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran hanya sekaligus, yaitu dari Lauhil Mahfuz
ke Baitul Izzah atau langit. Yang ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran wajib kita imani sebagai umat Islam. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi, kita sebagai umat Islam harus rajin-rajin membaca Al-Quran ya. Selanjutnya, adapun keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain antara lain, yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang kedua, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Selanjutnya, dan yang terakhir, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang kelima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama. Dan yang itulah kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami ya. Setelah pembelajaran ini, kita harus selalu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kitab-kitab Allah